Oke, like and subscribe. Saya mau tanya buat Pak Kron, Pak Asyang, bagaimana cara prospek orang yang penghasilannya lebih besar dari bonus saya ya? Terima kasih. Pertanyaan dari Eko Wahyono. Oh, berarti ada dua ya? Dari Pak Tatang dan Pak Eko Wahyono. Oke, mungkin dibantu dijawab dulu oleh Pak Asyang, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Baik. Good pagi buat Pak Tatang dan Pak Eko ya. Memang kalau kadang-kadang kita memprospek orang yang ekonominya lebih tinggi ya, kita menggunakan prinsip padi Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa langsung mau bicara penghasilan karena dia udah punya penghasilan ya. Anda bisa masuk dari segi manfaat ya, Anda masuk dari segi manfaat yang dia bisa peroleh. Yang paling gampang adalah kalau Anda bicara soal inflasi Bapak Ibu ya. Nah, dari manfaat nanti Anda bisa masuk baru cari kesempatan ngomong, Pak, ini kalau kita kerjakan ya, kita ikut jadi agen penjualnya, ini kita bisa punya kesempatan penghasilan lumayan loh Pak. Saya ngerti Bapak hari ini punya penghasilan besar, tapi kalau diam-diam saya tambahin lagi 15-20 juta, masa nggak mau Pak? Nah, kalau dia tertarik, baru Anda lanjut. Tapi kalau mukanya udah nggak tertarik, jangan dipaksain Bapak Ibu. Ya memang terkadang kalau seseorang ditawarin daripada orang yang dibawanya, itu memang butuh waktu ekstra. Saya pun pernah masuk di presentasi di para big boss ya, yang uangnya udah triliunan ya. Saya masuk, saya malah dimaki-maki sama dia. Dia bilang, Syang, kamu tuh rumput. Saya ini cemara, bilang gitu. Ngerti maksudnya kan? Saya dihina, saya rumput. Padahal Kron dibilang rumput sama dia. Dia cemara. Kenapa? Saya pikir dia memang lebih level lebih tinggi ya. Dia udah punya usaha, dia punya aset udah triliunan begitu kan. Kadang-kadang memang kalau orang lebih tinggi itu kita harus ambil salahnya dulu Bapak Ibu. Ya nggak bisa kita langsung sikat mau bilang bisnis. Akhirnya saya bilang sama dia, bos, ini Asyang lagi kerja baru ini, ya bantu-bantu Asyang lah, saya bilang gitu kan. Kita baru mulai usaha ini bos, kalau bisa bantu-bantu kita lah. Nah, terus dia ngomong, apa yang bisa gue bantu buat lu? Ya buka dulu lah buat keluarga gitu kan, ambil buat anak. Tambahan lah, apa artinya membuat lu 1 juta? Saya bilang gitu kan. Ini Asyang lagi merintis usaha baru gitu. Akhirnya dia ambil salahnya begitu. Yaudah dah, gue ikut satu dulu dah. Nah, terus gue bilang sama dia, saya bilang ke dia, bos, ini kalau bos bisa kenalin teman-teman, udahlah saya yang kerjain. Bos duduk diam aja dah. Karena kan nggak semua orang bos-bos mau kerja begini kan. Nah akhirnya ketika dia mulai masuk, saya mulai bisa berinteraksi dengan dia mulai menemukan kenyamanan. Gitu ya, memang kita butuh servis Bapak Ibu ya. Namanya kita mau jualan tuh butuh servis. Nggak bisa kita dengan sok crown kemudian bisa ngatur orang-orang yang lebih tinggi ya. Di atas langit masih ada langit, gitu saya pikir. Nah akhirnya dia ambil sekeluarga loh 7 juta per bulan. Bahkan dia kemarin ngambilin supirnya juga 1 juta ya buat warisan supirnya, buat dana pensiun supirnya. Walaupun dia nggak bisa sekencang yang kita harapkan, tapi paling tidak dia bisa masuk ya. Tapi sebenarnya pasarnya itu adalah bukan di orang-orang the have Bapak Ibu ya. Karena orang-orang yang the have itu dia malah gengsi, satu, kedua dia malah nggak punya waktu. Sebenarnya pasarnya kita bisa ambil yang medium, ya jangan juga terlalu low, ya yang medium. Maka saya pun juga turun pasar dari yang high class, saya turunkan ke kelas medium. Ya, tapi paling enggak kalau Anda mau coba masuk di orang-orang yang sudah punya penghasilan lebih tinggi, saran saya satu, yaitu Anda adalah merendah dulu. Ya, bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati dulu. Ya, sambil nonton di mana selatnya untuk Anda bisa masuk untuk melanjutkan konfirmasi presentasi ke tempat itu. Ya, oke untuk